Heboh konten kreator dengan penghasilan terbesar di Indonesia, Baim Wong, kini tengah menjadi perbincangan panas publik. Ya, suami Paula Verhoeven ini seolah sedang diuji dengan tingkah netizen dan para haters yang tak berhenti menyerangnya di sosial media. Pertama kali Baim menuai hujatan karena memasang foto bersama Presiden Joko Widodo. Kala itu ia mengucapkan selamat ulang tahun dan beberapa pujian. Sayangnya sejumlah haters justru mencemooh apa yang dilakukan Baim tersebut. Tak lama Baim Wong juga mengunggah foto kebersamaannya dengan salah satu ustadz. Namun lagi-lagi ia mendapat nyinyiran dan cibiran dari sejumlah pihak. Akhirnya Baim pun angkat bicara. Lantas seperti apa Baim Wong menanggapi tudingan para haters yang terus menyerang dirinya? Ketika ustadz datang ke sini, siapapun itu yang menurut kalian itu ya persepsi masing-masing ya. Kembali ya, gue itu nggak tahu masalahnya itu sama seperti ulang tahun bro, sama persis. Tidak tahu di belakang itu ada apa, karena saya sibuk sama kerjaan saya cuma tahu dia itu orang hebat. Dia masuk ke Islam itu penuh cerita yang saya bilang dari orang yang ateis kok bisa percaya dengan Islam ya. Apa ya yang buat dia begitu? Itu yang saya mau. Buat saya apa yang baik buat saya, kalau garis bawahi ya. Apa yang baik buat saya teladani, tapi misalkan enggak, saya nggak dengerin. Sesimpel itu. Sekarang gue bilang nih di sini nih. Dari Pak Jokowi, dari yang Ustadz yang tidak bisa saya sebut namanya itulah, saya kalian tahu ya udah apa. Tidak ada 1% pun, bro. 100% misalnya 20% itu adalah dikit, 80% adalah banyak. Oke, 10% itu adalah dikit, 90% adalah banyak. Itu aja. Oke nih, gue 10% ada sih ke sana. Itu aja dikit banget. Nah sekarang gue bilang sama kalian, 1% pun gue nggak ada pemikiran ke sana sama sekali. Tapi kok orang-orang selalu kayak begini ya istilahnya ininya. Jadi mengerikannya bukannya saya kasihan, takutnya kalian semua yang kena dosanya. Karena saya pernah ngomong sama Agim juga, kita per detiknya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sama orang lain. Mau itu posting, mau itu apa, mau itu adalah omongan kita ke orang lain, per detiknya itu nyebar enggaknya beritanya atau apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bukannya kasihan saya takutnya kalian kalau berita itu nggak benar jadi dosa yang banyak buat kalian. Beneran, demi Allah itu saya bilang. Saya kalau udah pakai demi Allah, kalau kalian orang agama, kalian tahu maksudnya apa. Karena memang semua berita terkadang juga menjadi faktor utama pikiran menjadi negatif, jadi berpikir lebih, jadi sesuatu yang kita nggak mau tahu jadi tahu, dan itu nggak semuanya positif. Jadi memang berpengaruh sih semuanya. Menjadi bulan-bulanan para haters tagar "Shame on you Baim Wong" bahkan sempat menjadi trending di jejaring media sosial. Hal ini bermula lantaran dalam salah satu postingannya yang menuai kehebohan. Baim sempat meralat dengan menghapus banyak bagian dari caption yang ia tulis sebelumnya. Ia pun kemudian menutup kolom komentar yang semakin memantik kehebohan di tengah para haters. Lantas benarkah alasan Baim melakukan hal tersebut lantaran tak ingin akunnya menjadi wadah saling serang bagi mereka yang pro dan kontra? Kenapa saya nonaktifin itu komen? Saya akan cerita lagi ya. Saya tidak mau komen itu jadi perantara kalian pro sama kontra. Pro saya sama kontranya saya berantem di situ. Takutnya itu jadi sarana kalian untuk jadi berantem. Karena waktu itu ada 22.000 orang yang komen. Jadi yang satu yang pro sama kontra saya itu berantem di situ. Nanti jadi dosanya ke saya. Buat apa? Saya nonaktifin. Tapi kembalilah plus 62 asik netizen. Dengan posting baru saya komenannya mulai ke arah sana. Oh lo ya dihapus lo ya, nggak mau diinin lo, nggak mau dibully, dipuji mau nggak dibully. Tapi kan saya nggak bisa jelasin juga maksud saya apa. Kembali saya itu nggak perlu orang tahu maksud saya apa. Tapi karena ini sudah memperkeruh suasana, jadi saya jelasin lagi. Mau percaya sama enggak juga terserah. Ketika saya posting juga semuanya tuh bilangnya akhirnya ya. Sebenarnya juga udah pada tahu kok orang gitu loh. Buat apa juga saya itu nutupin sesuatu hal yang saya bilang
Semua orang juga tahu gitu loh. Yang akhirnya malah kalau saya tutupin malah jadi sandiwara di sayanya. Buat apaan itu loh. Terus saya juga bukannya orang yang suka nyari sensasi itu. Jangan ganggu privasi saya. Saya istilahnya posting doang kok. Saya tidak mengundang kalian, istilahnya malah kayak saya aji mumpung. Nggak ada sama sekali. Saya nggak ada orang seperti itu sama sekali. Selain terkait sejumlah unggahannya di media sosial yang menyeruak penuh kehebohan, tudingan tak bertanggung jawab netizen terkait sisi kedermawanan Baim Wong pun menjadi sasaran para haters. Ya, mereka menuding kebaikan hati Baim yang gemar berbagi kepada sesama hanyalah bualan, lantaran uang yang digunakan bukanlah miliknya pribadi, melainkan dari sponsor. Lantas seperti apa Baim Wong menjawab tudingan tersebut? Giveaway ini cara terima kasihnya saya, garis bawain ya. Giveaway ini cara terima kasih saya ketika saya menjadi posisi kemarin itu posisi yang bagus banget menurut saya. Saya tidak bilang posisi 1, 2, 3, posisi yang sangat bagus sekali. Kenapa saya nggak mau bilang posisi? Karena ketika saya bilang posisi, itu seperti membanggakan diri saya sendiri, saya nggak mau. Karena urutan itu pasti berubah-ubah. Dan takutnya saya kecewa tiba-tiba turun. Pasti orang juga turun. Jadi saya bilang posisi yang sangat hebat, rezeki juga ada. Nah ini caranya saya dan giveaway ini caranya saya terima kasih sama kalian. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Memang saya ngelakuin ini buat kalian bosku, buat bantu kalian. Saya juga nggak mau bilang bantu, tapi intinya itu meringankan beban kalian. Di tengah kehebohan yang menyorot dirinya, Baim Wong mengaku tak masalah dengan berbagai tudingan yang mengarah kepada dirinya. Namun satu hal yang ia khawatirkan, semua hal ini agar tak menjadi beban dan tekanan bagi istrinya Paula Verhoeven. Terlebih lagi buah hatinya Keanu yang masih begitu kecil. Baim mengakui dirinya hanya ingin menikmati kebahagiaan dengan keluarga tercinta. Saya sih ngomong jujur aja ya, kasihan tuh Paula. Karena pertama itu datangnya dari Paula bro. Iya, yang kasihan itu adalah Paula bosku, beneran. Dengan perempuan ya, perasaannya juga ini. Kalau bener enggaknya kalian melihat dari persepsi kalian, balik lagi saya nggak apa-apa banget. Mau kalian bilang apa nggak apa-apa banget. Tidak kita edit apa adanya saya. Insya Allah juga apa yang saya mau kemukakan ada di sini semua dan tidak ada dendam sama orang lain juga ya. Dan saya adalah kebahagiaan saya, bukannya sesuatu hal yang perlu saya gunain untuk popularitas. No, big no lah. Semua udah direncanain di atas, nggak perlu kayak gitu-gitu. Sebagai konten kreator, sosok Baim Wong memang tengah melejit, bahkan di antara para selebriti yang kini tengah menekuni dunia tersebut. Salah satu yang paling dicintai oleh publik adalah sosok Baim yang selalu berbagi tanpa tanggung-tanggung kepada sesama yang membutuhkan. Bahkan saking seringnya Baim menolong orang lain, akhirnya banyak orang-orang yang mendatangi rumahnya untuk meminta pertolongan. Bahkan pekerjaan sekalipun. Tak sedikit pula momen di mana oknum-oknum tak bertanggung jawab berusaha memanfaatkan ketulusan seorang Baim Wong dalam membantu sesamanya. Apa aja babysitter atau apalah? Nggak ada bu, saya juga nggak dibiasain orang minta di depan rumah saya paling nggak suka. Kerjaan di sini udah penuh, udah banyak orang, nggak bisa bu, kerjaan nggak ada. Udah penuh di sini. Boleh. Maafin saya juga ya, tapi saya tidak akan kasih apa-apa. Ya sama aja ya, saya juga masih seorang manusia gitu loh. Ada cara-cara salah yang dilakukan sama orang-orang yang terkadang bikin saya tuh terus-terusan itu ada sampai malam, sampai ini. Walaupun emang misalkan kalian itu butuh banget, cuman caranya salah banget. Takutnya kalau emang saya meladeni kalian, ada berapa banyak yang di depan rumah saya. Kasihan Paula, kasihan Keanu, kasihan juga orang-orang di sini yang kerja.